Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat amal bahagia yang saya cintai semua, kita kembali berjumpa di video kami yang kedua ya. Nah, sahabat amal bahagia semua, perlu diketahui bahwa kami selalu tidak pernah berhenti untuk belajar. Saya juga belajar ke quote-quote nasional, for example like that quote Jamil Az-Zaini, quote Indrawan Nugroho, quote Prasetya Embrata, Kang Hari dan lain sebagainya. Dan juga kami juga belajar kepada ustadz-ustadz di Hidayatullah juga begitu. Intinya adalah kita tidak boleh pernah selesai untuk belajar. Oke, sahabat amal bahagia yang saya sayangi semua, video kedua kami adalah judulnya Tanggung Jawab Sendiri. Oke, sekarang kita bahas bersama-sama. Satu contoh misalnya, ketika kita jadi supir bis, misalnya saya supirnya begitu. Kemudian kita mau mengadakan perjalanan dari Surabaya mungkin ke Malang. Kemudian penumpangnya siapa? Nah, sekarang penumpangnya adalah jenengan semua sahabat amal bahagia ikut saya. Satu bis mungkin ya kurang lebih 50 penumpang lah ya. Supirnya saya. Kemudian sahabat amal bahagia, ketika jenengan ikut saya, tentunya hasil keputusan jenengan sendiri ikut saya. Maka akhirnya ketika sudah waktunya nyampe di hari hanya, maka jenengan ikut di bis saya dan saya supirnya dan langsung mengadakan journey from Surabaya to Malang. Jadi ada perjalanan dari Surabaya ke Malang. Nah, ini seumpama aja ya, sahabat amal bahagia. Tiba-tiba bisnya itu qadarullah nyium apa? Nyium sedikit cakak listrik di tol misalnya gitu. Karena bisnya itu nyium cakak tol di listrik, ya moncongnya bisnya itu sedikit peyok. Tidak kalah juga penumpangnya juga, karena sama-sama mencium ya, sama-sama mencium. Kalau penumpangnya mencium kursi di depannya, mungkin ada yang hidungnya yang peyok, ada lagi yang lain mencium kursi di depannya, oh tidak kena hidungnya tapi kena matanya, lebam misalnya. Atau sopirnya juga, dia malah tidak handsome lagi, tidak ganteng lagi karena sudah berlumuran darah begitu wajahnya. Nah, sahabat amal bahagia semua, ini di luar dugaan kita sebelumnya begitu, tapi ini terjadi begitu. Terjadi.
Nah, yang saya tanyakan sekarang kepada sahabat amal bahagia semua, ya, kepada sahabat amal bahagia semua, kecelakaan ini salahnya siapa? Ayo jawab. Ayo jawab. Ya, tentunya sudah bisa ditebak ya. Kebanyakan orang tuh ketika terjadi kecelakaan seperti ini biasanya yang disalahkan supirnya. Kenapa? Karena mungkin supirnya yang luka-luka dan sebagainya, atau mengantuk dan sebagainya. Ya, rata-rata orang seperti itu. Tapi kalau kami tidak, kalau saya tidak, justru yang disalahkannya kita semua. Ya supirnya, ya penumpangnya. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ketika jenengan sahabat amal bahagia ini semua ikut di bis saya, itu kan sudah keputusan jenengan semua kan. Lah, kalau sudah keputusan jenengan semua, ngapain nyalahin aku? Gitu. Ya, kan tidak fair dong, sudah keputusan sendiri, ikut saya, yang disalahkan saya nggak fair dong ya, salahkan dirimu sendiri begitu. Nah, karena apa? Karena pada dasarnya di dalam diri kita ini ada alat-alat kehidupan yang namanya keputusan itu. Hati-hati ketika kita mengambil sebuah keputusan itu. Bisa celaka, bisa beruntung. Begitu. Dan ini sudah konsekuensi kita semua ketika sudah mengambil sebuah keputusan. Bisa positif, bisa negatif akibatnya. Nah, sekarang bagaimana, ada yang nanya bagaimana saat supaya tidak terjadi kecelakaan? Begini jawabannya. Sebagai si supir, seharusnya supir itu ikut pelatihan yang namanya safety driving misalnya. Kenyamanan berkendaraan begitu. Atau sopirnya juga ngecek kaki-kakinya itu ini masih stabil enggak ya? Apakah ada yang sudah berjoinnya atau gimana yang kurang stabil? Atau dicek ulinya masih stabil enggak? Air radiatornya masih stabil enggak? Uli-uli remnya, uli-uli yang lain-lainnya itu masih ada enggak? Nah, Pak sopir harus prepare early ya, persiapannya yang lebih awal, good prepare, jadi persiapan yang baik. Nah, kemudian tugas si penumpang apa? Tugas si penumpang adalah ketika Pak supir misalkan dalam keadaan ngantuk, si penumpang ini tugasnya adalah membangunin si Pak supir tersebut supaya bangun dan supaya dia bisa konsentrasi lagi pada nyetirnya itu. Dan juga ketika Pak supirnya lagi omong-omongan sama kernetnya agak konsentrasi, ayo Pak supir, konsentrasi dong. Ini nyawanya 50 nyawa, tanpa Pak supir sama kernet 52 nyawa. Belum istri saya dan anak saya yang menunggu di rumah itu berapa nyawa gitu. Atau mungkin ikut semua di sini, anak 5, istri 1, suami 1, 7 nyawa gitu. Nah, kemudian ketika Pak supirnya ugal-ugalan, diingetin Pak supir, ini Pak supir harus memberikan kenyamanan berkendara di sini. Nah, begitu.
Kalau saling mengingatkan seperti itu, maka Pak supir itu akan selalu dan selalu menjaga performanya ketika dia menyetir. Kalau sudah dua-duanya bertanggung jawab, si supir juga bertanggung jawab sepenuh hati, penumpangnya juga bertanggung jawab sepenuh hati, maka insya Allah our journey like that akan selamat sampai tujuan. Perjalanan kita akan selamat sampai tujuan. Kenapa? Karena semua di dalam bus itu, baik supir maupun penumpang, bertanggung jawab kepada keselamatan semua yang ada di dalam bus tersebut. Nah, begitu. Jadi itulah yang namanya tanggung jawab sendiri-sendiri. Ya, kenapa? Karena judulnya tadi tanggung jawab sendiri. Harus ditanggung jawab masing-masing dari person tersebut. Begitu. Sudah paham ya? Sahabat amal bahagia semua? Oke, sekarang kita lakukan ke kantor kita atau perusahaan kita atau mungkin pesantren kita. Ketika perusahaan atau pesantren kita itu mengalami sebuah pilot, ya semoga tidak pilot lah, ini seumpamanya mengalami pilot, mengalami kerugian. Saya tanya lagi kepada sahabat amal bahagia, ya tentunya sahabat amal bahagia akan menjawab, oh itu salahnya leadernya, salahnya manajernya, salahnya Pak Yainya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa itu adalah salah kita semua. Kenapa? Karena di dalam sebuah perusahaan atau mungkin pesantren itu bertanggung jawab semua atas kemajuan perusahaan atau pesantrennya itu. Agar apa? Agar pesantrennya itu selalu getting better gitu ya. Selalu ada perbaikan demi perbaikan. Selalu ada unbelievable. Selalu ada apa? Sesuatu yang luar biasa begitu. Maka si leader ini selayaknya atau sepatutnya lah ya punya ilmu bagaimana dia mengelola SDM, mengelola atau punya ilmu manajemen begitu, mengelola keuangannya, mengelola SDM-nya tadi itu dengan baik. Sementara karyawannya atau santrinya berkolaborasi dengan leadernya, maka ada yang namanya kerjasama yang begitu baik dan akan memberikan sebuah impact yang betul-betul baik. Nah, intinya adalah tanggung jawab sendiri-sendiri. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman yang berbahagia, ya sahabat amal bahagia semua, kita sekarang sudah paham bahwa eksis atau tidaknya lembaga kita, kantor kita itu tergantung kita semua. Nah, seperti itu. Maka ini suatu pembelajaran buat kita semua agar kita bisa mentelaah pembelajaran ini agar bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari buat sahabat amal bahagia semua. Ya, terakhir quote dari saya, kepentingan orang lain itu baik, tapi kepentingan sendiri itu jauh lebih baik.
Begitu dari saya. Salam amal bahagia. Kenapa kok amal bahagia? Insya Allah ketika kita selalu beramal sholih, selalu akan bahagia. Ya, terakhir buat kami sebuah pantun buat kita semua. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.